Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Apriliansyah dengan NIM 12513201778, Prodi Manajemen Dakwah. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan terkait hasil buku bacaan yang telah saya baca, yaitu dengan buku Semiotika Komunikasi Visual, yang mana di dalam buku tersebut terdapat 3 bagian. Yang pertama, semiotika sebagai ilmu, dan yang kedua, teori desain komunikasi visual, dan yang ketiga, analisis tanda dan makna karya desain komunikasi visual. Nah, dari 3 bagian tersebut sedikit ada yang akan saya jelaskan terkait dengan apa itu semiotika sebagai ilmu, terkait dengan teori desain komunikasi visual, dan analisis tanda dan makna karya desain komunikasi visual. Di bagian pertama, semiotika sebagai ilmu. Semiotika berasal dari kata Yunani yaitu semion, yang berarti tanda. Dalam pandangan Piliang, penjelajahan semiotika sebagai metode kajian ke dalam berbagai cabang keilmuan. Ini dimungkinkan karena adanya kecenderungan untuk memandang berbagai wacana sosial sebagai fenomena bahasa. Dengan kata lain, bahasa dijadikan model dalam berbagai wacana sosial berdasarkan pandangan semiotika, bila seluruh praktik sosial dapat dianggap sebagai fenomena bahasa. Semiotika menurut Berger memiliki 2 tokoh. Yang pertama yakni Ferdinand de Saussure 1857-1913, dan yang kedua Carlos Sanders Peirce 1839-1914. Kedua tokoh tersebut mengembangkan ilmu semiotika secara terpisah dan tidak mengenal satu sama lain. Saussure di Eropa dan Peirce di Amerika Serikat. Latar belakang keilmuan Saussure linguistik, sedangkan Peirce adalah filsafat. Semiologi menurut Saussure seperti dikutip Hidayat didasarkan pada anggapan bahwa selama perbuatan dan tingkah laku manusia membawa makna atau selama berfungsi sebagai tanda, dan bagi Peirce yang ahli filsafat dan logika, penalaran manusia senantiasa dilakukan lewat tanda. Dan kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu teori desain komunikasi visual. Di bagian kedua ini, desain komunikasi visual adalah ilmu yang mempelajari konsep komunikasi dan ungkapan daya kreatif yang diaplikasikan dalam berbagai media komunikasi visual dengan mengolah elemen desain grafis yang terdiri atas gambar, huruf, tipografi, warna, komposisi, dan layout. Semua itu dilakukan guna menyampaikan pesan secara visual atau audio visual kepada target sasaran. Dan desain komunikasi visual senantiasa berhubungan dengan penampilan rupa yang dapat direkam orang banyak dengan pikiran maupun percakapan. Oke, di bagian ketiga ini kita sama-sama akan membahas analisis tanda dan makna karya desain komunikasi visual. Di dalam pembahasan karya-karya desain komunikasi visual dengan kajian semiotika komunikasi visual, dalam buku ini kita akan meminjam teori Peirce untuk melihat tanda pada karya desain komunikasi visual, icon, indeks, simbol. Teori Peirce untuk melihat kode hermeneutik, kode semantik, kode simbolik, kode narasi, dan kode kebudayaan, serta teori Saussure untuk melihat dari makna denotif dan makna konotatif. Nah, jadi di bab ketiga ini atau di bagian ketiga ini tentang menganalisis tanda dan makna karya desain komunikasi visual. Jadi di bab ketiga ini pembahasannya yaitu mengenai menganalisis tanda-tanda dan makna karya desain komunikasi visual yang diambil dari teori Peirce, teori Saussure, dan Beters. Oke guys, mungkin cukup sekian video yang bisa gue sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.